Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, berkenaan dengan Idul Adha tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini, kalau tidak ada perubahan memang jatuh pada hari Jumat. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana dengan sholat Jumatnya? Karena habis sholat Idul Adha itu akan sibuk, yakni mengurusi dan menyembelih hewan kurban. Maka di sana ada penjelasan dari para ulama kita yang ringkasnya seperti ini, ya. Barang siapa yang hadir dalam sholat id, maksudnya sholat Idul Adha, maka dia diberi keringanan, diberi dispensasi untuk tidak menghadiri sholat Jumat, maka dia hanya sholat duhur pada waktu duhur. Kalau dia melakukan sholat Jumat bersama orang-orang, artinya bersama kaum muslimin yang lainnya, maka hal itu afdol, hal itu lebih baik, ya. Seandainya di masjid tertentu tidak ada sholat Jumat, kemudian masjid yang lainnya ada sholat Jumat, kemudian kita ikut sholat Jumat, maka di situ lebih utama. Baik. Kemudian yang kedua, barang siapa yang tidak menghadiri sholat id, maka tidak termasuk yang mendapatkan keringanan. Oleh karena itu, kewajiban Jumat tidak gugur atasnya, maka dia harus bersegera menunaikan sholat Jumat. Kalau sekiranya yang hadir tidak memenuhi bilangan untuk melakukan sholat Jumat, maka dia sholat duhur, seperti itu. Baik. Kemudian yang ketiga, imam masjid diharuskan mendirikan sholat Jumat pada hari itu agar orang yang ingin melakukannya dapat hadir. Begitu juga orang yang tidak hadir sholat id dapat mengikutinya. Kalau bilangan yang hadir memenuhi untuk melakukan sholat Jumat. Kalau tidak memenuhi bilangannya, maka dia sholat duhur. Jadi umpamanya ada masjid, kemudian di situ antara ada yang mau Jumatan atau tidak, maka seandainya diadakan itu bagus, karena istilahnya barangkali ada yang mau Jumatan. Tapi kalau seandainya tidak ada, tentu tetap sholat duhur, ya, berjamaah di situ. Baik. Kemudian yang kelima, tidak disyariatkan adzan pada waktu seperti ini kecuali di masjid yang akan ditunaikan sholat Jumat, maka tidak diperkenankan adzan untuk sholat duhur pada hari itu. Jadi agar barangkali di sini maksudnya ada perbedaan. Kalau ada terdengar adzan, berarti di situ diselenggarakan sholat Jumat. Kalau tidak ada adzan, berarti di situ hanya sholat zuhur. Barangkali begitu yang bisa dipahami. Ya, baik. Kemudian yang keenam, ya, yang terakhir ini. Pendapat yang mengatakan bahwa orang yang menghadiri sholat id, maka gugur baginya sholat Jumat dan sholat duhur pada hari itu. Nah, ini adalah pendapat yang tidak benar. Ya, walaupun pagi harinya sudah sholat id, maka di hari itu bukan berarti sholat Jumat dan sholat duhurnya gugur. Tetap dia tinggal pilih, kalau mau Jumatan berarti duhurnya gugur. Tapi kalau seandainya tidak Jumatan, dia tetap melaksanakan sholat duhur. Harusnya seperti itu. Jadi Jumatan dan duhurnya tidak otomatis gugur semua, tidak seperti itu. Oleh karena itu para ulama menjauhinya, yakni menjauhi pendapat ini, dan mereka menghukumi bahwa pendapat ini
keliru dan asing ya. Karena menyalahi sunnah dan menggugurkan kewajiban di antara kewajiban agama tanpa ada dalil. Boleh jadi orang yang mengatakan dalam masalah ini belum sampai kepadanya hadis dan asar. Asar itu istilahnya berita yang menjelaskan bahwa orang yang hadir sholat id mendapatkan keringanan tidak menghadiri sholat Jumat, namun dia tetap diwajibkan menunaikan sholat duhur. Demikian yang bisa disampaikan. Apa yang kita sampaikan ini adalah gambaran fatwa dari Lajnah Ad-Daimah. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.